Assalamualaikum, selamat pagi, salam sehat buat semuanya ya. Hmm, Pagi ini saya baru selesai sarapan, tapi tadi nggak sempat memposting apa sarapan saya. Yang jelas pagi ini sarapannya ada kates, kemudian ada jus wortel sama tomat, kemudian dituangkan ke kates yang telah dipotong-potong, terus ditambah dengan kacang tanah disangrai. Kemudian minumnya saya tambah lagi kopi hitam, kopi kakek-kakek. Karena memang nggak tahu pagi ini memang sepertinya kurang bersemangat. Jadi untuk membuat semangat menjadi lebih meningkat, jadi saya putuskan pagi ini untuk minum kopi hitam ya, kopi pahit. Tapi sebenarnya saya bukanlah tipikal orang pencinta kopi, jadi jarang sekali minum kopi. Mungkin 1 minggu 1 kali, atau bahkan terkadang 1 bulan itu cuma 2 kalian gitu minum kopi, tergantung situasi. Ketika situasinya memang semangatnya berkurang, jadi saya putuskan untuk minum kopi, karena dengan mencium aroma kopi dan menikmati rasa pahitnya, bagi saya sendiri itu meningkatkan semangat di pagi ini gitu. Sebelumnya saya belum pernah bercerita ya, ini baru coba-coba mau posting sih, mau posting bagaimana sih saya bisa bertahan diet lebih dari 3 bulan ya. Ini udah masuk ke sudah jalan ke 4 bulan gitu. Gambarnya begini aja ya, dengarkan aja suaranya. Awalnya sebelum saya memutuskan untuk diet karbo, saya melihat postingan bergabung di grup DWS Diet with Senja. Teman-teman bisa ikutin grupnya, bergabung saja di grupnya. Insya Allah di situ memang bisa memotivasi diri kita untuk konsisten diet, dan makannya pun di situ tidak harus semua direbus, tidak harus apa segala macam, pokoknya semua tentang masalah makanan dijelaskan di situ. Jadi bergabung saja dulu, lihat-lihat saja dulu. Saya dulu di situ memang bergabungnya sudah lama, tapi saya belum melakukan dietnya gitu. Tapi karena setiap hari lihat postingan, kemudian lihat yang tadi berat badannya hampir 100, kemudian sampai turun lebih daripada separuh, jadi rasanya iri gitu, termotivasi melihat kok orang ini bisa ya. Saya yakin saya pasti juga bisa. Jadi sejak itulah saya memutuskan untuk diet. Selain itu, saya tipikal orang yang mungkin kurang suka bercermin kali ya. Jadi setelah eh, saya turun berat badannya mungkin sudah hampir 15 kiloan turunnya gitu, baru saya menyadari ternyata bercermin itu sangat diperlukan gitu. Dulu saya sangat cuek sama saya mikir begini, ketika pakaian saya sudah sopan, sudah rapi, oke gitu, tidak perlu lagi lah harus bercermin lama-lama melihat apakah tubuh saya ini sangat besar dan semuanya. Jadi saya merasakan sih sebenarnya bahwa badan saya itu kurang sehat, tubuh saya itu kurang sehat, tapi saya tidak terlalu memikirkan badan kamu kok besar banget gitu, badan kamu kok kayak kebo gitu lah istilahnya ya, memang besar gitu. Kemudian suatu hari saya eh, pergi sama teman saya, ketemuan sama sahabat saudara gitu, pokoknya deket banget dari kuliah dulu, tapi semenjak bekerja masing-masing kan punya kesibukan masing-masing, jadi susah menemukan waktu bersama gitu. Jadi waktu itu jumpa, tapi memang niatnya udah mau diet sih, niatnya gini, ini ketemuan hari ini ya udah makan bareng, inilah makan terakhirku
hidupku yang sebebas-bebasnya gitu, yang tanpa memikirkan apa sih risiko kesehatannya nanti gitu, apa sih risiko badan kamu yang akan semakin membludak besar gitu pada masa itu gitu. Karena memang waktu itu saya kalau makan ya udah nggak mikirin mau gendut mau apa, yang penting udah puas makan gitu. Jadi akhirnya badannya membludak sangat besar. Jadi itu memang hari terakhirnya saya berpikir untuk makan banyak gitu. Tapi saya belum menyadari itu bahwa badan saya memang sangat besar gitu. Kemudian habis kami bercerita panjang lebar, sudah makan bareng, jadi mau sholat itu pergilah ke lantai atas salah satu mall yang ada di sini gitu. Pergi ke lantai atas tuh ada sebelum ke musola itu ada kaca yang besar, di situ memang bisa foto-foto gitu. Kemudian pas mau ke musola itu kan melewati kaca. Saya benar-benar kaget dengan diri saya, makanya mungkin perlu ya di rumah itu ada cermin yang besar gitu. Di rumah ada sih cermin besar tapi di lemari, dan itu di kamar. Nah, saya sangat jarang sekali bercermin lama-lama gitu, udah pasang giba udah pergi gitu. Lama-lama maksudnya memperhatikan bagaimana tubuh kita ya, memperhatikan sebesar apa sih udah tubuh kita gitu. Jadi waktu itu benar-benar kaget saya. Waktu itu saya foto tuh sama temen saya. Badan saya itu kalau mungkin dibagi dua gitu, separuhnya badan saya itu ya badan temen saya gitu. Jadi Masya Allah, memang kaget luar biasa. Ya Allah, ternyata badanku gini-gini banget ya gitu. Rasa seperti ditampar gitu mukanya. Jadi memang benar-benar eh, mungkin itu juga sudah apa ya, memang Allah sudah menetapkan mungkin dalam diri saya gitu, kamu ingin sehat nggak sih gitu, kamu kurus kamu oke lah, itu bonusnya bagi kamu, yang penting kamu ingin sehat nggak sih gitu. Eh, Kamu ingin pakai baju yang bagus nggak sih gitu, kamu ingin memakai baju yang dulu nggak muat lagi nggak sih gitu. Jadi muncullah pertanyaan seperti itu di dalam diri saya setelah saya melihat, benar-benar merasa ditampar melihat badan yang sudah sangat besar banget gitu. Jadi eh, walaupun tadinya saya sudah berniat untuk akan diet gitu, tapi tidak tidak setermotivasi itu ketika saya benar-benar melihat di kaca yang besar itu tubuh saya gitu. Semakin melihat itu maka motivasi saya semakin meningkat gitu. Karena sebenarnya saya cukup khawatir gitu. Untuk diet itu sebenarnya udah beberapa kali, berulang kali, itu hanya selalu bertahan 2 minggu. Habis 2 minggu nanti balik lagi makannya ya justru malah lebih parah gitu, yang jam makannya amburadur, nanti tengah malam makan, jam 11 malam makan, misalkan ngerjakan sesuatu sampai lewat dari jam 12 nanti lapar, ya udah nggak mikir ini malam langsung makan, nanti ditambah lagi minum apa yang manis-manis gitu. Jadi saya juga merasakan sama diri sendiri sekarang, berpikir kok bisa ya gitu. eh Mungkin orang lain udahlah biasa aja gitu, kenapa harus terlalu wah banget gitu, tapi untuk diri saya sendiri saya merasa bangga gitu. Karena saya merasa sudah berkali-kali saya untuk diet, dan ini memang kali pertamanya saya mampu bertahan di 3 bulan gitu, dan ini sudah masuk bulan keempat. Saya juga pernah baca-baca tentang masalah diet sih, harus berapa lama biar bisa konsisten. Kemudian saya lihat-lihat di YouTube, kemudian kan banyak tuh yang orang upload bagaimana cara diet dan pokoknya gimana pun caranya lah ya, pola makannya, yang penting tujuannya tetap satu gitu, mereka untuk sehat, untuk kurus gitu. Jadi dua tujuan itu, walaupun bagaimana cara mau mereka diet karbo, mau diet apa dan sebagainya, banyak sekali jenisnya gitu. Eh, di situ memang saya di situ memang mereka banyak menjelaskan, paling tidak ketika kita diet itu bertahan dulu deh 2 bulan gitu.
Maka nanti ketika kamu bertahan 2 bulan, insya Allah nanti untuk kedepannya, untuk mengatakan, ah udah deh capek, pengen balik lagi, itu sangat 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 sedikit persennya gitu. Karena apa? Karena selama 2 bulan itu tubuh kita sudah terbiasa dengan makan makanan yang sehat. Kemudian sudah terbiasa disiplin waktu masalah makan. Kemudian disiplin waktu masalah olahraga. Kebiasaan itu terulang terus selama 2 bulan gitu. Karena memang kan sesuatu hal yang telah terbiasa itu kan awalnya harus kita biasakan dulu biar menjadi terbiasa gitu. Jadi selama 2 bulan itulah kebiasaan rutinitas kita itu setiap hari kita lakukan dengan disiplin sebaik mungkin gitu. Jadi selama 2 bulan untuk masuk ke 3 bulan itu kita tidak merasa menjadi sebuah beban. Beneran. Jujur ya, kalau saya boleh jujur, hal yang paling malas saya lakukan mungkin dalam hidup gitu, olahraga, beneran. Paling malas dari dulu. Tapi memang saya berusaha, saya biasakan terus menerus. Sehingga untuk saat ini bagi saya ya, 1 hari saya tidak olahraga, maka itu menjadi hutang bagi diri saya. Saya merasa ada sesuatu hal yang belum tuntas saya lakukan. Saya merasa ada sesuatu hal yang memang kewajiban saya belum saya lakukan. Jadi misal begini nih, atau rutinitas saya padat, ataupun kesempatan untuk olahraga itu sangat sedikit sekali waktunya, sehingga nanti olahraganya tidak maksimal, maka untuk saat ini ya akan saya bayar itu. Misal kalau seandainya saya olahraga hanya melakukan 3 set atau 2 set gitu, atau dalam hitungan yang tadi hanya satu jenis olahraga hanya 10 kali hitungan gitu, kemudian nanti untuk besoknya akan saya buat 2 kali lipat gitu, untuk mengganti yang hari ini tadi saya tidak berolahraga gitu. Dan mungkin bagi orang, biasa saja, apa sih itu kok menjadi sebuah kebanggaan, mungkin orang lain berpikir seperti itu gitu. Tapi bagi saya benar, saya merasa bangga hal itu karena saya merasa dulunya saya olahraga itu memang hal yang di poin utama gitu loh. Nah, yang di urutan pertama rasa malas saya itu, yaitu saya taruh itu apa, olahraga gitu. Memang paling malas bagi saya untuk olahraga. Dan ternyata memang benar, sesuatu hal yang kita biasakan maka menjadi terbiasa. Dan itu bagi saya sekarang adalah sebuah kebutuhan. Dulu ketika saya olahraga itu pikirannya ya, sebelum saya diet saat sampai 3 bulan lebih seperti ini, yang masih diet saya yang nanti diet kemudian balik lagi diet balik lagi, pokoknya yang di saat seperti itu saya tetap ada olahraga. Tapi bagi saya, oh iya saya olahraga gitu, pikiran saya itu yang penting cepat menyelesaikan 1 set atau 2 set udah. Nggak ada pemikiran saya bahwa oh saya olahraga itu membuat tubuh saya jadi seger loh, abis olahraga itu tubuh saya jadi enak loh, kemudian saya merasa tubuh saya jadi enteng loh, kemana-mana saya jadi lebih enak, jalan lebih lama saya tidak merasakan lelah, kaki saya tidak merasa pegel kaki saya. Nggak ada di pikiran saya. Di saat itu saya hanya berpikir, oh ya saya harus olahraga biar keringat keluar, nanti bagaimanapun saya harus cepat menuntaskan olahraga ini, tanpa saya merasakan apa sih sebenarnya manfaat yang saya rasakan dari olahraga itu. Jadi karena saya berpikir dulunya seperti itu, jadi di mindset saya itu yang terpikir apa? Lelah. Olahraga itu melelahkan. Itu yang muncul di pikiran saya. Maka memang hal yang paling utama kita lakukan sebelum kita diet ya, memang mindset kita yang kita atur dulu. Yang tadinya mungkin dulu saya diet itu merasa ya saya mengurangi mengurangi jumlah makanan saya gitu, kemudian mengurangi jenis makanan saya, yang kemarin saya cut garam, saya cut minyak, pokoknya ya semuanya hambar-hambar gitu ya saya makan. Memang waktu itu saya diet 2 minggu, 2 minggu itu saya turun 5 kilo gitu. Waktu itu berat badan saya memang tidak terlalu seperti yang ini kemarin ya. Waktu itu kalau nggak salah berat badan saya 78, dalam waktu 2 minggu turun ke 73 gitu. Tapi memang saya cut gula, saya cut garam, saya cut minyak, memang rebus makanannya itu tawar hambar gitu, nggak ada variasi gitu. Nyatanya hal tersebut membuat bosan, jenuh,
Bahkan dulu sangat cheating day kalau nggak salah saya buat 1 bulan 1 kali, apa 1 minggu, apa 2 minggu ya, lupa juga saya karena sudah lama, sehingga saya merasa jenuh gitu. Kemudian saya kembali lagi ke makanan seperti biasanya, dan sejak itu saya tidak ada lagi berpikir diet-diet, sampailah berat badan saya hampir 80 kilo, dan seragam kerja saya itu sudah banyak yang tidak bisa dipakai lagi gitu. Jadi itu memang sangat sangat tidak baik sih, pola pikir yang seperti itu tidak baik gitu. Eh, Kemudian begini, satu hal ya, ketika kamu diet jangan fokus kepada saya pokoknya harus begini, saya harus begini, saya harus begitu gitu. Kemudian kok belum ada hasilnya ya, udah segini kok belum ada kelihatan, jangan berpikir seperti itu. Kamu jalanin saja seiring berjalannya waktu, konsisten makanannya. Kalau seandainya kamu pengen ada selingan harinya, kasih waktu 1 hari untuk makan bebas, tapi jangan sebebas-bebasnya. Intinya kamu bisa menikmati makanannya, oke sudah gitu. Jangan sampai kenyang sampai berlebihan. Yang penting kamu merasakan. Karena perlu diingat, rasa enak yang kita makan itu hanya sampai di tenggorokan, ya, hanya sampai di tenggorokan. Selebih dari itu kamu tidak akan merasakan lagi rasa manis, asam, pahit dan sebagainya. Jadi ketika kamu sudah merasakan rasanya, oke, oh iya begini ya gitu. Jangan terlalu berlebihan. Kemudian biasakan memang makan itu porsinya jangan sesuka hati. Usahakan porsinya udah sekiranya kamu seandainya kenyang segitu ya udah segitu gitu. Jangan menambah terus, karena itu adalah salah satu cara kita untuk membiasakan lambung kita menerima makanan yang memang tidak terlalu banyak gitu. Jadi nanti begini, ketika telah terbiasa, ketika kita kasih makanan dengan jumlah yang banyak, nanti perut kita itu tidak lagi mau menerima gitu. Artinya kita udah gampang kenyang, sedikit aja makan kita udah gampang kenyang gitu ya, tergantung yang kita biasakan bagaimananya. Ternyata sudah sangat panjang sekali ceritanya, kita potong dulu segini. Besok insya Allah mungkin saya akan lanjut dengan video saya langsung. Untuk kali pertama saya bercerita tentang ini ya, mungkin kalian hanya bisa mendengarkan suara saja ya. Cukup sekian cerita saya, nanti akan saya lanjutkan lagi tentang cerita masalah saya diet ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.